Hai Langit Mania, ada yang baru nih di Langit Entertainment. Bersama aku Memes Prameswari, aku siap jelajah langit Indonesia. Hey, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Yang nggak enaknya itu dicap jelek sama orang. Padahal kalau kehujanan, kepanasan kayak gitu. Mereka taunya kayak cuman ya simpenan Allah gitu. Ya simpenan Allah gitu. Namanya Iren. Iskania. Tiara Kaulisa. Nama aku Regina. Aku jadi KD udah 1 tahun sih. Saya kira-kira 2,5 tahun lah. Mau 2 tahun. Baru 1 tahun, Kak. Diajak sama teman. Oke, temennya kayak dia juga? Iya, temennya Kedi, terus diajak. Karena kayak gimana ya, dengar dari omongan teman-teman sih kebanyakan yang udah lulus duluan kan suka ada yang jadi KD juga. Jadi katanya kalau jadi KD tuh enak, kehidupannya lebih kayak terkecukupi kayak gitu. Awalnya cuma antar teman aja. Antar teman ngelamar. Oke. Nah, bukan antar teman main golf terus? Enggak, lamar kerja. Terus aku disuruh nganterin lamaran juga. Nah, ikut dong situ. Karena kan aku kuliah juga, jadi kalau KD itu kan nggak terikat sama pekerjaan kayak misalnya di toko-toko atau di mana gitu kan. Kalau pekerjaan terikat kayak gitu, sedangkan aku kuliah bentrok gitu loh waktunya. Jadi aku bisa ngambil KD karena jadwalnya itu nggak terikat. Bohong banget. Kenapa bohong tuh? Kenyataannya nggak kayak gitu ya. Jadi kita tuh di lapangan tuh yang satu tuh harus pinter. Oke. Terus harus ngerti, harus paham playernya tuh seperti apa. Terus yang paling penting tuh pinter baca break di green. Oke, karena kan harus tahu jarak dan arah jarak swing dan kemana arah gitu. Sebenarnya kayak gitu kerjanya gimana ya? Capek sih, Kak. Panas-panasan, kehujanan, kelaparan, kayak gitu deh. Oke. Berarti kalau kehujanan kita tetap main? Main. Bener nggak sih? Pada siapa? Enggak. Nih kalau kita hujan, kita kehujanan, kepanasan. Kalau panas sih udah pasti ya, karena cuaca kita kerja di luar, di lapangan. Otomatis kalau hujan atau panas, ya kita pasti ngerasain gitu, karena kita kerja dan terjun di lapangan langsung. Terus kalau misalnya dibilang ada enaknya, terus kebanyakan enaknya, enggak juga kata siapa. Resiko jadi KD itu besar, karena yang satu, kalau kita nggak teliti dan nggak hati-hati, bola golf itu kan keras kan. Kalau kita nggak teliti dan nggak hati-hati tuh bisa. Waktu itu saya kesampaian kerja sama cowok, terus pelipis di sininya tuh kena sampai dijahit gitu loh. Sampai jahit berapa jahitan. Ya. Oh, kena bola? Iya. Jadi yang bilang kalau KD itu kerjaannya enak, ya nggak semua enak. Pasti namanya suatu kerjaan pasti ada nggak enaknya, kayak gitu. Enaknya tuh karena kita tuh kerja tuh seperti main-main atau hobi gitu. Kenapa bisa dibilang gitu coba? Karena jarang banget ya yang kerja tuh kayak hobi.
golf itu kan jarang banget orang tahu kan. Satu karena dia mahal. Jadi kita tuh sebagai caddy ada jatah untuk latihan gratis di tempat kita kerja. Jadi kita manfaatin untuk bisa main golf. Kehidupan aku lebih terpenuhi, lebih tercukupi untuk aku sendiri sama keluarga aku ya. Terus kerjanya juga nggak ribet, simple lah, kayak gitu aja. Kalau enaknya satu, kerjaannya nggak terikat. Terus yang keduanya itu kita nih misalnya punya janjian dan itu nggak harus datang pagi. Kalau kita janjian sama yang punya mau main siang, kita bisa janjian siang nih. Kita bisa datang siang, nggak harus selalu pagi kayak gitu. Oh, berarti customer boleh milih dong mau di tempat Iya. mana? Jadi kalau misalnya kita semakin banyak orang yang kita kenal, itu semakin untung juga di kita karena semakin sering kita kerja juga seperti itu. Kayak taruhan di lapangan gitu. Jadi misalnya dia taruhan, kan masukin bola nih ke dalam lubang. Nah misalnya kita ngarahin nggak masuk nih. Salah kan? Nyalahinnya siapa? Nyalahinnya caddy. Soalnya dia kan pasti nanya ini jaraknya berapa nih. Yang nggak enaknya itu dicap jelek sama orang. Karena orang tuh nilainya kalau kita jadi caddy pasti dibilangnya, wah lu caddy nih, wah nggak bener nih nemenin om-om. Padahal nggak semua player itu om-om, ada juga yang anak-anak, ada juga yang junior-junior kayak gitu kan. Nggak semua om-om, cuman orang mindsetnya tuh kalau jadi caddy, wah kerjaan lu nggak bener nih, kayak banyak jeleknya nih. Orang tuh mikirnya udah jelek dah gitu. Nggak enaknya tuh banyak yang pandang buruk aja gitu. Jadi dibilang katanya caddy kerja cuma mayungin lah, terus karena pandang fisik lah, kayak gitu-gitu. Yang bikin nggak enaknya paling itu. Jadi omongan sama teman-teman gitu. Kadang teman kayak suka ngejek, ya jadi caddy gitu. Padahal dia nggak tahu kerja aslinya caddy tuh kayak gimana. Padahal kalau kehujanan, kepanasan kayak gitu. Mereka taunya kayak cuman ya simpenan uang gitu. Ya simpenan uang gitu. Di atas 10 juta sih. Itu di luar gaji kan? Di luar gaji. Gaji pokoknya kecil kak. Dari perusahaan cuma 35.000 Per hari? per bawa orang. Per bawa orang? Iya. Oh bukan gaji yang tetap gitu per bulan? Nggak ada. Nggak ya? Sejuta bisa sih. Kalau itu sehari bisa. Kalau sebulan mungkin bisa lebih dari itu ya. Biasa rata-rata kalau kamu hitung, wah sebulan kayak dapat segini nih. Berapa tuh paling gedenya? Mungkin bisa sampai 10 juta ya. 10 Ya. dalam sebulan. Karena sebenarnya caddy juga kan nggak ada gaji ya. Jadi dia kayak lebih ke uang tips, dan uang tips itu tergantung pemainnya. Kalau bisa dibilang berapa? Minimal tip itu kan 200.000. Itu minimal tip. Itu minimal itu emang udah ada kewajiban minimal. Kewajiban player bayar ke kita itu 200.000. Oke. Nah, itu minimal tip. Jadi kalau misalnya kita dapat uang lebih, tergantung dari kitanya. Misalkan kita pinter nih, buat si player itu senang, mainnya bagus, kita bisa dikasih uang lebih gitu. Kalau dibilang sebulan dari tip Iya. aja berapa? Di atas 7. Di atas 7. Iya. Kalau dibilang banyak duitnya sih ya itu termasuk pekerjaan yang lumayan menjanjikan ya, karena kita tuh seharinya bisa 2 kali kerja, sedangkan kalau kita sehari kerja tuh ya lumayan juga. Kalau dihitung-hitung gaji kita tuh bisa melebihi UMR, hampir 11 pernah. Hampir 11 pernah. Paling kecil? Paling kecil dalam sebulan. Kalau aku kerjanya lagi males 7. 7. Itu malas 7 tuh? Kalau males. Pernah. Kenapa tuh berantemnya? Berantemnya ya gara-gara player. Jadi Gimana? misalnya kayak gini. Misalnya playernya itu minta booking aku nih, mau main sama aku. Nah, terus dia maksudnya main di main lapangan golf, kan? main golf. Nah, terus dia udah punya caddy-nya. Ada caddy-nya.
Cuma dia minta aku yang lain gitu, pengen ganti-ganti gitu kan. Nah terus yang satunya temen aku gak mau dong kayak playernya dibawa sama aku gitu, takut nggak tahu dah karena apa gitu. Nah terus ya udah ribut gara-gara itu. Kalau rebutan customer nggak pernah saya. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Kalau rebutan sih enggak, cuman kalau customer kita balik ke orang lain pernah. Maksudnya kayak aku nih punya player, terus player aku ke teman lain atau player teman lain ke aku, kayak gitu sering terjadi kayak. Terus kalau player lain ke temen kamu perasaan gimana? Ya biasa aja, karena kan player berhak memilih, enggak cuman ke aku doang, karena KD juga banyak yang lain dan itu haknya mereka mau milih KD siapa kayak gitu. Nggak berantem sih, cuma kayak bookingan aku nih dibawa sama teman aku gitu. Dia nggak tahu kalau itu backnya aku. Oke. Ya terus tapi kayak dianya yang marah, akunya padahal biasa aja. Kayak gitu aja Pas sih. jadi kayak miskom gitu ya? Ya jadi udah kayak nggak temenan lagi. Oke. Pernah. Ya gimana ya, itu tuh tergantung sama orang-orangnya sih. Banyak sih yang kayak gitu, cuma ya udah, emang kerjanya kayak gitu ya udah. Berarti saja gitu. Iren sendiri sering dong digodain terus kayak diajakin hangout gitu? Sering. Tapi ya udah, apaan sih orang aku cuma mau kerja doang, ngapain sampai jalan-jalan keluar gitu. Ada banyak. Banyak. Terus gimana tuh kamu nanggapinnya? Itu tergantung pribadi sih ya, tergantung pribadi kita nyikapinnya kayak gimana. Nggak peduli sih orang mau mandang kita kayak apa gitu maksudnya. Jadi tergantung diri kita sendiri. Kita nyikapinnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Kayak Tapi gitu aja. di lingkungan kerja kamu ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu kan pribadi ya, pribadi personil masing-masing. Jadi saya kurang tahu kalau Nggak kayak tahu. gitu. Iya godain, karena kalau menurut player-player Indonesia ya, aku terbilang kayak anak kecil gitu. Iya, jadi kayak ya udah. Berarti beruntung dong. Iya beruntung. Jadi Kalau ngajak sih ada pasti, cuman dari diri kita sendiri mau diajak atau enggak, karena nggak semua KD mau diajak gitu. Maksudnya orang-orang tuh berpikiran kalau misalnya jadi KD terus diajak pasti mau. Enggak semua KD kayak gitu, karena kalau misalnya KD itu mau, ya itu dari prinsip dia sendiri. Cuman kalau saya diajak kayak gitu pasti nggak mau, karena banyak tawaran-tawaran kayak gitu, dan itu tuh nggak cuman ke satu KD atau dua KD, karena kan player kita nggak tahu kan. Ada yang godain di golf ini, kayak gitu. Jadi tergantung prinsip si KD-nya mau diajak atau enggak. tapi kalau kamu sendiri tertarik? Enggak lah. Enggak. Nggak tahu deh. Ada Masih muda tuh. aki-aki. Lah bapernya sama aki-aki gimana sih? Bukan akunya yang baper, Oh, dianya. Gimana emang dia ngungkapin apa emang sampai kamu tahu kok Sampai dia baper sama kamu tuh setiap gimana? kali main bawain coklat, ngajakin jalan kayak gitu. Tapi pernah nggak sampai akhirnya kamu jalan karena nggak enak? Nggak pernah. Nggak mau Paling Ki, di gitu. lapangan ngambek gitu. Misalnya kayak aku lagi bawa dia nih, lagi bawa dia. Nah terus aku ngeliatin lirik yang lain kan, terus dimarahin sama dia, ih kamu apaan sih kayak gitu, kan kamu lagi bawa aku, kayak Terus gitu. kamu bilangnya maaf Ki gitu. Iya maaf Pak, gitu enggak. Paling kayak gitu. Ada. Ada. Ada karena saya single. Oh ada. Jadi Jadi adalah ya yang baper gitu. oke. Karena Apakah sayanya single. si playernya baper balik? Nggak ada sih. Ah. Jadi PHP doang, bertepuk sebelah tangan. Oh jadi nggak pernah sampai lanjut Iya. cecetan. Tapi ada kali ya, pernah sekali yang Ya ada tapi mungkin cuma di lapangan aja kali. Ya enggak dong, dalam baper suka atau baper. enggak. Kalau untuk itu Suka? biasa aja, maksudnya paling suka wah ganteng nih, paling kayak gitu-gitu doang. Kalau Kalau di balik- sampai lebih Nah. enggak. Jadi dia tuh sering kayak ngajak makan, cuma akunya selalu nggak bisa. Dan bukan nggak bisa sih, akunya nggak mau, takut ya gitu. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan chat yang suka gak dibalas nih, dia suka kayak nge-spam chat kayak gitu. Kenapa tidak balas gitu-gitu kan. Pokoknya kayak gimana ya, dia sering banget sih ngajak keluar, ngajak pacaran kayak gitu. Tapi akunya biasa aja, nggak terlalu ngeresponnya kayak gimana gitu. Udah yang tadi saya katakan ya, kalau itu sih di luar kita gitu, maksudnya terserah mereka mau kayak apa, itu balik lagi ke pribadi masing-masing.
Jadi saya nggak tahu yang teman saya kayak apa, itu saya nggak ngerti. Kalau itu aku kurang tahu sih. Kalau dari aku enggak sih. Enggak. Berarti kamu nggak ada ketertarikan untuk hal seperti itu? Enggak, jangan sampai deh. Sakit hati juga ya. Karena kita kan nggak tahu nih orang tuh kayak gimana. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing, nyikapinnya kayak gimana. Kalau saya sih kadang nggak peduli lah orang mau ngomong apa, toh saya juga nggak ngerugiin dia gitu loh. Ya banyak yang bilang kayak gitu, cuman balik lagi ke kitanya. Mau nanggepin omongan orang yang nyakitin hati atau enggak. Kalau aku sih prinsipnya, ya aku kerja dengan cara yang halal. Kalau misalnya aku nanggepin mereka, omong-omongan mereka yang kayaknya sekiranya bikin sakit hati, ya ngapain aku tanggepin gitu. Mending aku ya cukup denger, terus nggak aku respon, dan udah cukup tahu aja kalau dia ngomongin kita kayak gitu. Karena kalau misalnya kita balikin, terus kita timbalin balik, terus dianya nggak terima, yang ada nanti malah panjang urusannya kayak gitu. Kan kebanyakan kata orang mau sampai kapan dengerin kata orang gitu. Kita Karena coba mereka rasain nggak aja. terjun langsung Iya, di dunia kerja kayak di itu. lapangan. Jadi tuh kayak gimana ya, tergantung sama diri dia sendiri sih. Emang banyak yang kayak gitu, cuma itu kan cuma sebagian orang yang kayak gitu kan, nggak semuanya. Mungkin karena satu orang kayak gitu, semuanya jadi ikut kena ya kan gitu. Jadi jangan pandang kayak di sebelah mata deh. Iya, terutama sih harus kuat fisik ya. Karena di sini fisik benar-benar diutamain banget. Kalau cantik sih relatif ya, cantik. Yang penting kita kuat fisik gitu aja. Sama mental. Kenapa mental harus kuat? Ya kayak gitu kan, kadang kita dapat player yang gak enak, yang enak. Jadi harus kuat. Kalau bisa sih jaga diri, itu mah tergantung gimana kalian. Kalau kalian mau yang kayak gitu silakan. Cuma kalau kalian emang bener niat mau kerja, pasti ada jalannya kok. Nggak harus kayak, ih gue harus cepet kaya dengan kayak gitu. Pokoknya gue harus sukses dengan kayak gitu. Enggak. Pikiran kalian tuh enak jadi Kedi, ya emang enak sih. Cuman ya harus tahu juga, karena di luar sana pasti banyak yang hujat, pasti banyak yang ngira tuh Kedi nggak bener, terus hasil dari yang aneh-aneh lah. Terus orang-orang tuh mikirnya jadi Kedi enak, padahal kalau kita kerja itu tuh tergantung dari cuaca. Kalau lagi panas kita kepanasan, kalau hujan ya kita kehujanan. Jadi nggak selalu udah gitu nih. Kalau kita dapet ya kart, maksudnya yang naik begi kan. Kalau misalnya kita jalan 18 hole loh, 18 hole kan panjang, kita bawa girik-girik troli, itu tuh harus kuat juga. Karena jadi Kedi itu harus kuat fisik, mental, sama hati juga. Karena kalau tiga-tiganya nggak seimbang, ya nggak bakal kuat kayak gitu. Ya udah Iren, makasih ya. Udah hadir. Thank you.